Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk anak-anakku kelas 9, F, 9G dan 9H. Alhamdulillah, di hari ini, hari Senin, tanggal 28 September tahun 2020, di jam 12, kita dipertemukan dengan mata pelajaran IPS. Terima kasih, hari ini kita belajar bersama untuk mengulangi materi yang sudah kita kerjakan kemarin. Mulai dari hari yang pertama, di situ ada tugas meringkas, merangkum, kemudian membuat peta, kemudian mengerjakan CPT sudah beberapa kali. Terima kasih untuk anak-anakku semua. Sekarang kita mulai belajar bersama untuk mengingatkan kembali bagaimana kita mengenal interaksi antar negara Asia dan negara-negara di benua lainnya, biar kita lebih fresh. Kita lihat yang pertama, di situ ada posisi dan letak geografis serta potensi sumber daya alam benua Asia dan benua lainnya. Kita awali dengan benua Asia. Bagaimana posisi geografis benua Asia? Di situ terletak pada 11 derajat lintang selatan, 80 derajat lintang utara, dan 26 derajat bujur timur, 170 derajat bujur bujur utara. Di situ ada 26 derajat bujur utara, 170 derajat bujur timur. Benua ini memiliki luas sekitar kira-kira 44 juta kilometer persegi. Di sini ada batas lautan, daratan. Yang kedua, kita lihat di situ ada benua Amerika. Bagaimana kondisi letak geografisnya, posisi geografisnya? Di situ ada pada posisi 170 derajat bujur barat, 35 derajat bujur barat, dan 83 derajat lintang utara, 55 derajat lintang selatan. Itu berbatasan langsung dengan Laut Arktik dan Pulau Greenland. Yang ketiga, di situ ada benua Eropa. Di sini benua Eropa posisinya terletak pada posisi geografis 35 derajat lintang utara, 80 derajat lintang utara, 9 derajat bujur timur, 60 derajat bujur timur. Batas benua Eropa dan benua Asia di sini berupa pegunungan Ural, Selat Dardanella, kemudian Laut Kaspia. Kita lihat berikutnya, di situ ada benua Afrika. Benua Afrika ini kita lihat di situ bagaimana posisi geografisnya. Di situ ada pada 35 derajat lintang selatan, 37 derajat lintang utara, dan 17 derajat bujur timur, 52 derajat bujur timur. 17 derajat bujur barat, 52 derajat bujur timur. Di sini berbatasan langsung dengan Selat Gibraltar, Laut Tengah, kemudian ada terusan Suez, Teluk Suez. Di situ ada Laut Merah. Bisa kita lihat di situ. Kemudian berikutnya, bagaimana posisi geografis benua Australia? Benua Australia posisinya pada 10 derajat lintang selatan, 39 derajat lintang selatan, dan 113 derajat bujur timur, 153 derajat bujur timur. Batasnya di situ ada Laut Timor, kemudian ada Laut Arafura, ada Selat Flores dan Laut Koral. Itu posisi geografisnya Australia. Kalau kita tadi sudah melihat posisi geografis mulai dari benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, benua Australia, kemudian benua Afrika. Sekarang kita lihat bagaimana kondisi alam benua-benua di dunia. Yang pertama kita awali dengan kondisi benua Asianya. Kondisi alam di benua Asia dapat dibedakan menjadi 4 kenampakan alam, yaitu pegunungan, lipatan muda, plato, dataran tinggi, serta dataran rendah, dan daerah aliran sungai. Benua Asia ini dilalui oleh pegunungan Sirkumpasifik dan Sirkummediterania. Kemudian iklim di benua Asia, di sini di Asia Tenggara iklim tropis, kemudian di Asia Timur subtropis,
di Mongolia kontinental, kemudian iklim gurun di Asia Barat atau Timur Tengah. Yang kedua, bagaimana kondisi alam di benua Amerika? Di sini dibagi menjadi 3, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Kita lihat di situ ada pegunungan Rocky, kemudian ada wilayah Amerika Utara, di situ mulai Alaska hingga Meksiko. Ya, jadi di situ biasanya lebih kita kenal dengan pegunungan Rocky. Berikutnya kita lihat di situ bagaimana kondisi alam di benua Eropa. Di benua Eropa di situ ada pegunungan sirkuit Mediterania, Gunung Elbrus, kemudian di sini ada Laut Kaspia. Kondisi alam benua Eropa di pegunungan tinggi itu sebelah selatan, kemudian ada dataran rendah itu di tengah, dataran tinggi di barat laut. Kita lihat di situ ada beberapa sungai yang sangat terkenal ya, terkenal juga. Kemudian di Eropa di situ ada Danau Baikal terdalam di dunia. Berikutnya kita lihat di benua Afrika. Bagaimana kondisi alam di Afrika? Di sini dibedakan menjadi 5. Ada pegunungan, kemudian ada plato, ada kawasan lembah retak besar, ada kawasan ledok atau basin, kemudian ada dataran tinggi di luar plato. Afrika di sini beriklim tropis, kecuali wilayah paling utara dan selatan di iklim subtropis. Berikutnya ada di benua Australia. Kita lihat, kita tengok di situ kondisi alam di benua Australia dapat dibedakan menjadi 3 zona, yaitu dataran rendah, tengah, dataran tinggi timur, dan plato barat besar. Dataran rendah terletak di bagian tengah dan terbentang di dataran tinggi Selwyn hingga Teluk Australia besar. Itu ada di benua Australia. Iklimnya ada iklim tropis di bagian utara, ada subtropis, kemudian gurun, kemudian iklim laut sedang. Setelah kita lihat di situ ada kondisi alam bagaimana di benua Asia dan benua lainnya. Alhamdulillah, sekarang kita lihat di sini ada kondisi kependudukan negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Bagaimana kondisi kependudukannya? Kita tengok di situ di jumlah penduduk di Asia adalah yang paling besar. Di situ ada 4.540,9 juta dan lain sebagainya. Kemudian kita tengok kondisi penduduknya dengan jumlah penduduk itu, kita lihat kualitas penduduknya. Kualitas penduduk ditunjukkan oleh tingkat kesehatan, tingkat penduduk, dan tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi. Ya, jadi jelaskan di situ ada kualitas penduduk ditunjukkan oleh tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat ekonomi. Kualitas penduduk di benua Asia tergolong rendah. Kondisi tersebut disebabkan sebagian besar negara di Asia dikelompokkan sebagai negara berkembang. Itu yang jelas negara kita masuk di situ, yaitu negara berkembang, Indonesia. Jumlah penduduknya tinggi, kemudian diimbangi dengan pendapatan negara yang rendah, menyebabkan tingkat perekonomian di Asia kurang maju. Oleh karena itu, masih ditemui banyak negara di Asia yang tergolong miskin. Kondisi tersebut menyebabkan penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Jadi, kalau ekonominya masih kebutuhan pendidikan dan kesehatan masih belum memadai. Kita tengok di sini ada kualitas penduduk di benua Amerika yang sangat tinggi. Keunggulannya tersebut didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai. Sumber daya manusia yang memadai, baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Berikutnya, negara-negara
di benua Eropa. Ini dikelompokkan sebagai negara maju. Pengelompokan tersebut didasarkan atas tingginya kualitas penduduk di benua Eropa. Kegiatan industri dan perkembangan teknologi mampu mendukung majunya perekonomian di benua Eropa. Jadi dari ketiga kualitas penduduk di Asia, Amerika, Eropa sudah jelas. Di situ didukung oleh pendidikan sumber daya manusia, kemudian ekonomi dan kesehatan. Kualitas penduduk di benua Afrika ini yang berbalik arah dengan Eropa tadi, itu sangat rendah. Sebagian besar masyarakat memenuhi kebutuhan hidup dan dari hasil pertanian. Akan tetapi sumber daya tambang minyak dan gas alam di Arab Saudi berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi di benua tersebut. Kalau tadi kita sudah menengok bagaimana kondisi penduduknya, kondisi alam, sekarang kita tengok kondisi sosialnya. Kita lihat dari benua Australia, di situ ada suku bangsa yang sangat kita kenal di Australia, yaitu situ ada Aborigin dan Maori. Kalau di benua Asia, di situ ada Indo-Aryan, kemudian Melayu dan Mongolia. Di benua Eropa, di situ ada suku Nordik, Albina, kemudian Slavia, Dimara dan Mediteran. Di benua Afrika, di sini ada Negro Sudan, Negro Bantu, Hamid, Pygmy, Basman dan Hottentot. Kemudian di benua Amerika, di sini ada Indian, Eskimo, Negroid, Mongolia dan Kaukasoid. Itu kondisi sosialnya. Alhamdulillah, hari ini kita untuk yang terakhir, di sini ada pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Kita lihat pengaruh perubahan ruang di suatu wilayah dapat terjadi karena faktor alam seperti bencana dan faktor manusia. Faktor manusia penyebab perubahan wilayah antara lain penggunaan lahan yang tidak seimbang, penebangan dan pembakaran hutan, kemudian pengambilan sumber daya alam yang berlebihan, serta pembuangan sampah limbah yang sembarangan. Terutama sekarang segala sesuatunya banyak sekali sampah plastik yang sulit terurai. Makanya anak-anak bisa mengurangi bagaimana untuk mengurangi sampah yang ada di dunia, khususnya negara kita, khususnya di lingkungan kita, pada diri kita sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri. Berikutnya pengaruh interaksi benua-benua di dunia. Di sini kita lihat interaksi antar ruang disebabkan oleh perbedaan potensi wilayah. Interaksi antar ruang benua-benua dapat berupa kegiatan ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Kita lihat di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, di situ pengaruh interaksi yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Berikutnya ada peningkatan daya saing ekonomi. Yang ketiga peningkatan kualitas produk. Kemudian terbukanya peluang investasi dari negara lain. Jadi di situ sudah dikatakan daya saing ekonomi. Bagaimana produk-produk Indonesia bisa bersaing di pasar dunia? Di situ ada peningkatan kualitas produk. Kemudian ada interaksi antar ruang pada bidang perdagangan dapat berdampak positif dan negatif. Kita lihat dampaknya positifnya di bidang perdagangan. Situ yang pertama meningkatnya ekonomi suatu daerah. Kemudian terbentuknya kerjasama antar daerah. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan keuntungan. Kita tengok yang kedua ada bidang sosial budaya. Pengaruh interaksi antar ruang pada bidang sosial budaya, kita lihat yang pertama ada budaya menjadi kebanggaan suatu negara. Misalnya negara kita dengan kaya budayanya. Kemudian peningkatan kegiatan pariwisata. Kita contohkan pariwisata yang ada di Indonesia, banyak sekali yang bisa dijual di luar negeri.
Terpengaruhnya budaya asli oleh budaya asing. Nah, ini budaya asli. Kemudian terjadinya kesenjangan sosial. Berikutnya ada peningkatan mobilitas sosial. Nah, ini yang terakhir, peningkatan mobilitas sosial itu jadi gerakan manusianya. Gerakan manusianya itu bagaimana? Mulai dari gerakan ekonomi dan lain sebagainya yang sudah kita pelajari tadi. Berikutnya di bidang politik. Bagaimana pengaruh interaksi antar ruang pada bidang politik? Yang pertama adalah timbul saling mempengaruhi antar negara. Kemudian peningkatan kerjasama dengan negara lain. Kerjasama dengan negara lain banyak sekali yang kita kenal, mulai dari ASEAN, di tingkat negara-negara Asia Tenggara yang satu region, satu wilayah. Kemudian kita lihat kerjasama di PBB, banyak sekali. Kemudian ada AFTA, ada MEA, ada di situ ada apalagi? Misalnya kita lihat di situ PBB banyak sekali di bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang tenaga kerja dan lain sebagainya, bidang kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian mengecilkan kesenjangan negara miskin dan negara kaya. Ini yang sangat kita, bagaimana melihat negara miskin dengan negara kaya biar tidak terlalu berkesenjangan. Walaupun tadi sudah dijelaskan di situ mulai dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tadi yang sangat mempengaruhi suatu negara, kualitas suatu negara. Yang keempat, memicu terjadinya konflik di perbatasan negara. Konflik bisa terjadi mungkin karena sesuatu hal yang tidak ada kecocokan, tapi bisa kita perkecil konflik itu. Karena apa? Di perbatasan, contohnya kita punya perbatasan dengan Malaysia. Bagaimana? Kita punya TNI yang menjaga di perbatasan itu. Kemudian perbatasan dengan negara sekarang Timor Leste. Kemudian ada perbatasan negara dengan Papua Nugini dan lain sebagainya. Kita lihat di situ bagaimana pengaruh interaksi antar ruang di bidang pendidikan. Peningkatan taraf pendidikan. Kemudian peningkatan angka melek huruf khususnya di negara berkembang. Nah, ini masuk negara kita, negara Indonesia, yaitu peningkatan angka melek huruf. Mungkin anak-anak melek huruf. Nah, ini jadi semua warga negara harus bisa membaca dan menulis, jadi melek huruf. Contohnya saja kita yang ada di Jawa Timur, ada ditekankan ada pendidikan dasar 12 tahun, berarti minimal di situ SMA, SMK, dan sebagainya. Merambahnya teknologi ke seluruh dunia. Nah, ini teknologi yang sangat maju, yang sangat mempengaruhi kita semua. Kita harus mengikutinya, harus merambah teknologi maju itu. Dengan tanda kutip, bagaimana teknologi maju itu bisa membuat kita menjadi lebih pintar, lebih pandai, lebih cerdas, lebih tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Teknologi itu bisa dipakai. Kemudian ada perkembangan ilmu pengetahuan dapat menyelesaikan permasalahan dunia. Nah, ini dengan tingkat pendidikan yang tinggi, yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, insya Allah bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia. Terima kasih anak-anakku, hari ini kita sudah belajar bagaimana interaksi antar ruang negara-negara di Asia dan negara di benua lainnya. Insya Allah hari ini kita belajar bersama dengan penuh semangat, penuh aktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan. Saya ingatkan kembali, Buin ingatkan kembali untuk tugas-tugas, mulai tugas yang pertama yang pernah Buin share daftar nilainya, mulai dari tugas meringkas, merangkum, membuat peta, CPT, monggo. Silahkan anak-anak untuk mengumpulkan, jangan sampai nilai itu kosong. Kalau CPT memang saya buka 1 kali, biar kalian disiplin.
bagaimana menggunakan waktu dengan baik. Karena apa? CPT sudah saya buka mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Insya Allah itu sudah cukup dengan 10 soal atau 20 soal. Walaupun kita belajar daring, jangan sampai kita lemah, jangan sampai mematahkan semangat. Kita harus lebih bersemangat. Karena apa? Bisa belajar di rumah bersama orang tua. Tolong anak-anakku, khususnya di Mapel IPS yang belum muncul sama sekali. Tolong sekali lagi, kerjakan semua tugas Bapak Ibu Guru semua. Insya Allah dengan anak-anak mengerjakan tugas semua dari Bapak Ibu Guru semua, insya Allah Bapak Ibu Guru dengan senang hati, berikhlas hati. Karena apa? Insya Allah anak-anak juga latihan berbesar hati, berikhlas hati mengerjakan tugasnya, mengumpulkan semua tugas-tugasnya. Semua itu akan membawa barokah bagi kita semua. Oke, terima kasih. Untuk hari ini kita belajar IPS di pelajaran yang pertama dan kedua. Kita ulangi kembali dengan penuh semangat. Terima kasih. Akhir kata, mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.